Kita ke informasi selanjutnya, influencer DJ Doni yang mendapat kiriman teror ayam mati dan juga surat ancaman pagi tadi mendapat teror paru. Dua pria bermasker melemparkan rumah DJ Doni dengan bom molotov. Beruntung bom tersebut tidak merusak dan melukai pemilik rumah. Pemirsa, inilah rekaman CCTV di depan rumah DJ Doni, di mana ada dua pria bermasker yang mendekat ke rumah DJ Doni. Sekilas keduanya melihat ke kanan kiri, memastikan kondisi aman dari penglihatan warga. Suasana di sekitar rumah sepi karena peristiwa ini terjadi pukul 3 waktu Indonesia Barat. Usai memastikan aman, seorang pria mengenakan jas hujan hijau mengambil sesuatu dari kantongnya dan melemparkannya ke arah rumah DJ Doni. Diduga pria tersebut melempar bom molotov. Beruntung api di bom molotov tak sempat membakar barang di rumah. Atas peristiwa ini ditambah dengan barang bukti yang ada, DJ Doni langsung melaporkannya ke Subdit 1 Kamnek Unit 5 di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dan inilah surat tanpa penerimaan laporan yang sudah diajukan oleh DJ Doni. Surat ini tersebar di media sosial. Di laporan polisi ini, DJ Doni menceritakan ancaman dan teror yang ia alami kemarin. Dan adanya pelemparan bom molotov yang dialaminya pagi tadi. Dengan ini langkah berikutnya adalah menanti proses penyelidikan dari pihak polisian. Netizen pun berharap agar pelaku teror segera tertangkap. Menyusul DJ Doni, makin banyak kreator konten, aktivis, dan influencer yang mengaku juga menerima teror. Diduga terkait kritik terhadap penanganan bencana Sumatera. Mulai dari memaksa menghapus konten di media sosial hingga meneror orang-orang terdekat korban. Teror yang dialami sejumlah konten kreator dan influencer yang mengkritisi penanganan bencana di 3 provinsi di Sumatera rupanya meluas usai DJ Doni, Shirley Anavita, dan Yama Carlos. Rupanya juga dialami sejumlah aktivis, konten kreator, dan influencer lain. Seperti kreator konten Firdian Aurelio yang mendapat serangan digital melalui media sosialnya usai Firdian kerap mengunggah kondisi pasca bencana di Aceh. Dia mengungkapkan teror tidak hanya menyasar dirinya, melainkan juga ke sang adik dan anggota keluarga lain. Dari HP adek gue dihack WhatsApp-nya, yang hack ngirim video-video porno ke grup-grup dia, dan dia sempat nggak bisa login. Kemudian ada upaya login kepada keluarga gue yang lain, walaupun gagal. Ketiga, keluarga gue dan juga teman-teman gue ikut ke Aceh, pokoknya yang semua related kepada gue, mendapatkan pesan dari nomor yang sama dengan isi yang sama. Tak hanya itu, Firdian juga menyebut ada upaya pengambil alihan akun pesan singkat terhadap anggota keluarganya yang lain yang untungnya gagal. Aktivis lingkungan Greenpeace Iqbal Damanik juga mendapat ancaman teror dari orang tak dikenal. Rumah aktivis lingkungan itu dikirimi bangkai ayam. Bangkai ayam itu ditemukan Iqbal di teras rumah tanpa dibungkus oleh wadah apapun. Selain itu ada secari kertas yang diikat di bangkai ayam dan bertuliskan nada ancaman terhadap Iqbal. Jagalah ucapanmu apabila Anda ingin menjaga keluargamu, mulutmu harimaumu. Greenpeace menduga kiriman bangkai ayam ini sebagai bentuk teror lantaran Iqbal aktif sebagai pengkampanye di organisasi nirlaba itu yang fokus pada isu-isu lingkungan. Influencer lainnya, Yama Carlos, juga menerima teror yang memintanya menghapus sejumlah konten miliknya dari akun sosial medianya. Hal ini menyusul salah satu kontennya yang melakukan impersonifikasi, yaitu meniru seseorang. Oke teman-teman, saya ingin melanjutkan video saya yang kena teror itu. Ini saya tidak omong kosong, saya mau menunjukkan chat teror tersebut, tapi sebelumnya kita harus tetap sopan ya teman-teman di suatu negara. Ini chatnya, tapi tenang aja kok, nomornya udah saya hilangin. Nih.
Jadi bisa kalian lihat sendiri, sangat singkat, padat, tapi membuat saya gimana gitu. Menyusul aksi tersebut, sejumlah influencer seperti DJ Doni akhirnya memilih melaporkan kasus tersebut ke polisi. Pemirsa, salah satu upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mendorong kebijakan work from mall atau bekerja dari pusat perbelanjaan. 5 mal besar di Jakarta dipersiapkan untuk menyambut pekerja yang akan melaksanakan program tersebut. Pemerintah terus memutar otak untuk mendorong ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan work from mall atau bekerja dari pusat perbelanjaan. 5 pusat perbelanjaan yang disiapkan untuk work from mall Jakarta antara lain Central Park, Sumarekon Mall Kelapa Gading, Grand Indonesia, Mall Taman Anggrek, dan Pondok Indah Mall. Kelima mall ini menonjol karena kelengkapan fasilitas dan daya tariknya. Mall bukan hanya tempat berbelanja, tetapi bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan ekonomi atau bekerja. Nah, kita sekarang sedang menunjuk atau mendorong kegiatan ekonomi gig. Beberapa hari yang lalu kami bersama Gubernur DKI Jakarta mendorong untuk gig ekonomi, dan ini akan disiapkan anggarannya juga oleh Pemda DKI. Kita akan kerja di 15 provinsi dan juga akan didukung oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IT. Sehingga kalau yang bergerak di gig ekonomi butuhnya charger laptop, wifi, dan kopi. Nah, itu semuanya ada di mall. Kampanye program Work from Mall berlangsung dari tanggal 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Program ini melibatkan 80.000 gerai, 800 merek, dan 400 pusat perbelanjaan di 24 provinsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim DVI Polda Sulawesi Utara berhasil mengidentifikasi 4 dari 16 jenazah korban kebakaran Panti Reda Damai Manado. Keempat jenazah teridentifikasi sesuai kecocokan medis dan properti. Hasil identifikasi tersebut disampaikan secara resmi oleh tim Bithumas Polda Sulawesi Utara bersama Bitdokes dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Sakit Bayangkara Manado Selasa siang. Adapun 4 korban yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Sulawesi Utara adalah Heri Lombogia, 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, Jansen Maringka, 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, Oli Clara, 85 tahun, jenis kelamin perempuan, dan jenazah Mary Bermuli Dengah, 83 tahun, jenis kelamin perempuan. Proses identifikasi dilakukan secara profesional dengan mengacu pada standar operasional prosedur DVI Polri, di mana identifikasi dilakukan melalui medis dan properti. Sudah teridentifikasi, ya. Sudah teridentifikasi sebanyak 4 korban, ya, 4 korban. Dari 16 korban ini, ya, dari pihak keluarga yang sudah melaporkan itu sebanyak 15. Sementara itu, 12 jenazah lainnya yang hingga saat ini belum dapat dikenali telah dilakukan pengambilan sampel DNA dan pengambilan DNA pembanding dari pihak keluarga, kemudian akan dikirim ke Pusdokes Polri untuk dilakukan identifikasi. Sebelumnya, Panti Werda Damai Ranomo di Manado, Sulawesi Utara terbakar Minggu malam. Sebanyak 16 penghuni panti ditemukan tewas. Sementara sebanyak 11 lansia korban selamat masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.